Selamat pagi para muridku. Apa kabar kalian? Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang berikutnya. Setelah bulan September kemarin kita sudah mengikuti ujian bulanan yang pertama. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Nah, kalau sebelum ujian bulanan yang pertama kita sempat mempelajari apa itu sistem gerak pada manusia dan khususnya mengenai tulang. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, ya. Setelah tulang ada apa saja di dalam sistem gerak tersebut, ya. Nah, setelah tulang ada yang dikenal dengan nama otot, ya. Nah, khusus pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai otot. Oke, mari kita saksikan slide-nya, ya. Baik, ya. Judul kita adalah otot dan sendi, ya. Sistem gerak pada manusia khusus mengenai otot dan sendi, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, kira-kira siapakah yang tahu? Itu kata adalah itu berarti menyangkut pada satu bagian dari sistem gerak. Oke, siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ya, jadi dia dikenal sebagai alat gerak aktif. Jadi tulanglah tempat melekatnya otot. Bukan tulang yang bergerak, tetapi ototlah yang menggerakkan tulang. Ya, oke. Nah, sel otot merupakan sel dengan banyak nukleus yang terjadi karena proses fusi dari sel mioblas. Ya, jadi otot itu sendiri itu adalah jaringan. Nah, biasanya jaringan tersusun atas yang dikenal dengan nama sel otot. Nah, sel otot yang khusus, ya, menggerakkan tulang itu merupakan sel yang memiliki banyak nukleus. Apa itu nukleus? Inti sel, ya, yang terjadi karena adanya proses fusi, percampuran dari sel mioblas, ya. Jadi sel otot yang menyusun otot pada tubuh makhluk hidup itu adalah hasil dari fusi dari sel mioblas, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini gambar, ya. Ini gambar otot, ya. Ini gambar otot mau kita ambil dari mana saja. Nah, khusus pada gambar ini diambil dari tulang lengan atas, ya. Tulang lengan atas ketika jaringan ototnya diamati di bawah mikroskop. Nah, inilah gambarnya, ya. Inilah gambar otot kita yang dilihat di bawah mikroskop. Oke. Nah, berikutnya. Nah, apa sih fungsi jaringan otot? Ya, yang pertama menggerakkan organ tubuh, ya. Yang kedua menggerakkan kerangka tulang, ya. Oke, yang ketiga menggerakkan jantung. Makanya nanti ada otot jantung. Nah, yang keempat mengontrol pergerakan jantung, ya. Berikutnya menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak, ya. Oke. Nah, menggerakkan organ pencernaan. Nah, berikutnya sebagai pusat keseimbangan tubuh. Itulah fungsi jaringan otot, ya. Oke, berikutnya. Nah, jaringan otot itu terdiri atas 3, ya. Yang pertama jaringan otot polos, ya. Jaringan otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Oke, bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, mempunyai satu inti sel yang letaknya di tengah, kemudian bekerja di luar kesadaran, ya. Dia tidak diperintah pakai otak, sehingga dia bekerja di luar kesadaran. Otak tidak perintah dia, tetapi dia bekerja bekerja atas kehendaknya, ya. Nah, kemudian gerakannya lambat, lalu ritmis, ya. Gerakannya punya ritme dan tidak mudah lelah karena tidak diperintah oleh otak, ya. Itu ciri-ciri otot polos. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama otot lurik, ya. Itu otot yang kedua.
Otot yang pertama otot polos, otot yang kedua adalah otot lurik, ya. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Inti selnya banyak dan letaknya tidak di tengah, enggak di tengah, tapi tersebar di pinggir, ya. Yang kedua, bentuknya silindris panjang. Punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot, ya. Punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Kemudian terdapat pada otot lengan, ya, otot perut, otot pipi, ya, otot pada seluruh rangka tubuh, ya. Nah, berikutnya termasuk otot volunteer. Dia tuh harus bekerja di bawah perintah otak. Otak perintah baru dia akan bekerja, ya. Nah, berikutnya dia bekerja dengan keras dan cepat dan mudah lelah. Ya, dia mudah lelah. Kenapa? Karena otak perintah dia untuk bekerja, makanya dia mudah lelah. Memang kerjanya keras dan cepat, tetapi dia mudah lelah, ya. Oke, berikutnya jaringan otot jantung, ya. Otot yang ketiga adalah otot jantung, ya. Otot jantung ciri-cirinya apa? Inti selnya banyak seperti otot lurik, tapi kalau otot lurik letaknya di pinggir, kalau otot jantung letaknya di tengah. Dia banyak, tapi letaknya tetap di tengah. Ya, nah berikutnya bentuknya memanjang, silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Ya, nah berikutnya hanya terdapat di jantung, namanya juga udah otot jantung. Ya, hanya terdapat pada jantung saja, dia tidak terdapat pada organ dalam yang lainnya. Ya, kemudian dia bekerja di luar kesadaran, tidak di bawah perintah otak, tidak pakai perintah otak. Ya, sehingga dia tidak cepat lelah. Ya, kemudian kontraksinya kuat dan berirama. Tahu kan detak jantung? Dek, 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 ya. Ya. Kemudian mempunyai garis melintang. Ya, dia mempunyai garis melintang. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambar otot, 3 jenis otot yang saya jelaskan tadi. Ya, yang pertama otot polos. Ya. Yang kedua otot jantung dan yang ketiga adalah otot rangka atau otot lurik. Ya, ini adalah gambarnya. Nah, baik. Ini adalah perbedaannya. Setelah kita tahu apa itu otot polos, otot lurik, otot jantung, kita harus tahu apa perbedaannya. Nah, ini perbedaannya, ya. Otot lurik, ya. Letaknya di mana? Letaknya melekat pada seluruh kerangka tubuh manusia. Nah, yang kedua otot polos, letaknya di mana? Dia menyusun dinding usus, ya, dinding usus dan pembuluh darah, ya. Otot jantung letaknya pasti di jantung. Nah, yang kedua bentuk selnya, otot lurik, dia bentuk selnya memanjang, banyak inti, letaknya di tepi. Sedangkan otot polos ujungnya meruncing, intinya cuma satu, letaknya di tengah. Nah, itu otot polos. Otot jantung intinya banyak, tetapi tetap letaknya di tengah. Ya, nah berikutnya kontrol saraf. Ya, kalau otot lurik itu otot sadar, ya, otot sadar karena dia di bawah perintah otak. Nah, sedangkan otot polos dan otot jantung itu dia otot tidak sadar karena tidak diperintah oleh otak. Ya, nah berikutnya reaksinya. Kalau otot lurik itu cepat, kalau otot polos itu lambat, sedangkan otot jantung itu sama saja, lambat juga, tetapi berirama, ya, lambat tapi berirama dia, ya. Nah, sifat kerjanya, kalau otot lurik karena diperintah oleh otak dia cepat lelah, sedangkan otot polos dan otot jantung tidak diperintah otak dia tidak cepat lelah, ya. Itu perbedaan mereka, oke? Baik, nah. Tadi kita sudah bicara mengenai otot, sekarang kita bicara mengenai sendi. Nah, jika ada pertanyaan mengenai otot yang tidak, jika ada penjelasan saya mengenai otot yang tidak kalian ketahui, boleh kalian tanyakan langsung kepada saya, ya. Langsung pada hari ini di WA pribadi ataupun di WA grup. Nah, kita langsung masuk yang berikutnya, ya. Biasanya setelah ada otot itu, setelah kita belajar tentang tulang dan otot, kita akan belajar mengenai rangka. Kita belajar mengenai sendi. Kenapa? Karena ini ada kaitan, ya, keterkaitan. Nah, oke, apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang sehingga tulang tersebut dapat digerakkan. Hubungan antar tulang sehingga hubungan antar tulang tersebut dapat digerakkan, ya. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan persendian,
ya, atau dikenal dengan nama artikulasi, ya. Nah, ada beberapa komponen yang menunjang sendi. Yang pertama kapsula sendi, ya. Yang kedua ligamen. Yang ketiga tulang rawan hialin. Yang keempat cairan sinovial. Nah, ini adalah 4 hal yang dibutuhkan oleh sendi, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu kapsula sendi, ya? Kapsula sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi, ya. Di bagian dalamnya terdapat rongga. Sedangkan ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, tulang rawan hialin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, ya, yang berguna untuk menjaga dari benturan. Sedangkan yang terakhir adalah cairan sinovial. Ini membuat agar hubungan antar tulang satu dengan tulang yang lain tidak bergesekan, ya. Dia dikenal sebagai yang namanya pelumas, ya. Oke, berikutnya. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam bergerak, ya, sendi ini terbagi atas 3, ya. Yang pertama sinartrosis. Nah, ini dia. Apa itu sinartrosis? Sinartrosis adalah persendian yang tidak memperbolehkan adanya pergerakan, jadi tidak bergerak, ya. Tidak bergerak. Iya. Oke. Apa saja itu? Terbagi 2, ya. Yang pertama sinartrosis sinfibrosis, yang kedua sinartrosis sinkondrosis, ya. Sinartrosis sinfibrosis adalah sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Jaringan ikat penyusunnya namanya fibrosa. Nah, persendian pada tulang tengkorak. Nah, ternyata di tulang tengkorak kita ini ada sendi, ya. Namanya sendi sinartrosis sinfibrosis. Dia nggak boleh bergerak, ya. Tulangnya ini bukan satu, tapi dia tersusun atas tulang-tulang berbentuk pipih, dan hubungan mereka itu dihubungkan oleh yang namanya sendi sinartrosis tadi. Nah, bayangkan saja kalau di tulang otak, di rangka otak, di tengkorak ini, ternyata sendinya bisa bergerak. Bagaimana? Luar biasa kan? Pasti akan kalian ketawa-ketawa, ini kepalaku kenapa ini, gitu ya. Nah, khusus pada sendi yang menyusun tengkorak kepala itu adalah sendi sinartrosis sinfibrosis, ya. Nah, berikutnya sinartrosis sinkondrosis, ya. Sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, ya. Contohnya antar segmen tulang belakang, jadi tulang rawan. Kalau tadi dia adalah jaringan jaringan tulang fibrosa. Nah, kalau ini adalah tulang rawan, ya. Kalau yang pertama tadi jaringan ikat fibrosa, bukan tulang, ya. Jaringan ikat fibrosa. Sedangkan yang kedua adalah jaringan tulang rawan. Tulang rawan, ya. Nah, ini contohnya adalah tulang belakang. Tulang belakang kita kan kecil-kecil tuh. Nah, ini bisa bergerak, ya. Sebenarnya bisa bergerak, ya. Sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, ya. Hubungan antar segmen pada tulang belakang, ya. Hubungan antar segmen antar tulang belakang. Nah, sebenarnya ini tidak bergerak. Tulangnya antar tulang ini tidak bergerak, ya. Hanya saja gerakan kita yang membungkuk, menengadah, ya. Tulangnya tidak bergerak, tapi gerakan kita yang membungkuk, menengadah, seolah-olah tulang belakang ini ikut bergerak, ya. Oke. Nah, itu dia. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan ini gambarnya. Ini gambar sendi sinartrosis. Ini lagi ya. Ini dia. Ya. Ini sendinya. Oke, berikutnya ada diartrosis. Apa itu diartrosis? Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, ini pasti terjadi gerakan. Nah, kalau terjadi gerakan berarti ada tulang satu dengan tulang yang lain itu bisa bergerak. Nah, contohnya apa? Sendi peluru, ya. Tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas. Tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas itu dikenal dengan nama sendi peluru, ya. Kemudian sendi pelana, ya. Ini tulang telapak tangan dengan jari tangan, telapak tangan dengan jari tangan, ya, telapak tangan dengan jari tangan, ya. Gerakan naik sepeda atau gerakan naik kuda,
ya. Oke. Kemudian sendi putar. Nah, sendi putarnya antara tulang atlas dengan tulang tengkorak, ya. Tulang atlas dengan tulang atlas yang terdapat di tulang belakang dengan tulang tengkorak, sehingga akhirnya dia bisa membuat gerakan memutar. Ya. Ini namanya sendi putar. Oke, berikutnya sendi engsel, sendi luncur. Sendi luncur itu hubungan antara tulang telapak kaki dengan tulang kering atau tulang betis, ya, sehingga ada gerakan kaki itu bisa di kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah. Itu sendi luncur. Nah, berikutnya adalah sendi engsel. Ini sendi engsel nih, antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah, ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Begitu juga dengan tulang paha dengan tulang kering atau tulang betis, ya. Itu sendi engsel. Oke. Nah, ini gambarnya. Sendi peluru, ya, sendi peluru. Kemudian sendi putar. Ya, sendi putar, tulang atlas dengan tulang tengkorak, ya. Kemudian sendi luncur. Sendi luncur kaki tadi, ya. Telapak kaki dengan tulang kering atau tulang betis. Kemudian sendi pelana, baru telapak tangan dengan jari-jari tangan. Lalu sendi engsel, ini dia, ya. Kemudian sendi kondoloid, ini dia. Sendi kondoloid yang ini. Hubungan antara tulang-tulang jari tangan, ya. Oke, berikutnya. Ini letaknya tadi ya, sudah saya sebutkan. Ada beberapa sendi dan letaknya seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, berikutnya. Nah, amfiartrosis, ya. Tadi kan diartrosis, ya. Pertama sinartrosis pertama, yang kedua diartrosis, dan yang terakhir adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Jadi gerakannya sedikit saja, ya. Oke, contohnya adalah syndesmosis, ya. Syndesmosis adalah tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, ya. Persendian antara fibula dan tibia, ya. Sedikit saja gerakannya. Nah, berikutnya adalah simfisis. Tadi saya tunjukkan, ya. Tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Ya, contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang, ya. Ruas-ruas tulang belakang. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia, ya. Ini adalah gambar syndesmosis. Ini lihat, ya. Oke, kemudian yang itu adalah simfisis, ya. Penghubung antara cartilago fibrosa, ya. Nah, itu dia. Oke, ini gambar sendi amfiartrosis. Ya, nah, kemudian ruas-ruas tulang belakang itu dia bisa bergerak sedikit, ya. Itu yang dikenal dengan nama persendian amfiartrosis. Ya, itu dia. Nah, inilah yang dikenal dengan nama sendi amfiartrosis tadi. Ya, oke. Jika ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan berkaitan dengan sendi yang tidak kalian ketahui, boleh langsung kalian tanyakan, ya, pada hari ini juga. Ya, oke, melalui WA pribadi ataupun melalui WA group, ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai otot dan sendi, ya. Sekali lagi saya kasih kesimpulan, ya. Otot adalah alat gerak aktif, ya. Dialah yang menggerakkan tulang, dialah yang menggerakkan tubuh. Sedangkan tulang digunakan sebagai tempat melekatnya otot, ya. Otot terbagi atas 3. Yang pertama otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung, ya. Otot polos dan otot jantung itu bekerjanya tidak diperintah otak, ya, sehingga tidak cepat lelah, ya. Kemudian letaknya, kalau otot polos terdapat pada dinding usus dan pembuluh darah, sedangkan otot jantung hanya terdapat pada bagian jantung, ya. Nah, kemudian otot polos dan otot jantung dia kerjanya tidak sadar, ya, involunteer dia namanya, ya, karena tidak dibawa perintah otak. Nah, berikutnya otot lurik. Otot lurik ini dia bekerjanya di bawah perintah otak, dia cepat lelah. Memang kerjanya cepat dan keras, tetapi dia mudah lelah karena di bawah perintah otak, ya. Kemudian dia letaknya di mana? Hampir di seluruh permukaan tubuh,
ya, permukaan tubuh kita. Itulah dia. Ya. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan nama sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan munculnya gerakan. Nah, sendi terbagi atas 3. Yang pertama sinatrosis. Sinatrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak akan memunculkan gerakan. Ya, contohnya adalah ruas-ruas sendi yang terdapat pada tengkorak kepala manusia. Ya, kemudian hubungan antar segmen pada tulang belakang. Ya, kemudian ada yang dikenal dengan nama diatrosis. Diatrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan munculnya gerakan. Ya, ada yang dikenal dengan nama sendi peluru, ada yang dikenal dengan nama sendi putar, ada yang dikenal dengan nama sendi engsel, ada yang dikenal dengan nama sendi pelana, ya, ya, ada yang dikenal dengan nama sendi luncur, yaitu telapak kaki dengan tulang kering atau tulang betis. Itu dia. Ya, kemudian ada lagi sendi yang bisa bergerak tapi sedikit saja. Itu yang dikenal dengan nama amfiartrosis. Ya, amfiartrosis ini contohnya adalah ini, terbagi 2 dia ya, syndesmosis dan symfisis. Inilah dia. Oke. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, harapan saya kalian bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Oke, selamat pagi anak-anakku, tetap semangat dan jangan menyerah.